Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, sekolah kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kita sebagai manusia pasti setiap hari kita ikhtiar kepada Allah SWT, ikhtiar yang sungguh-sungguh supaya apa yang kita lakukan itu setiap hari itu memperoleh hasil yang luar biasa. Tapi kadang ikhtiar yang sudah kita lakukan dengan sebesar-besarnya, kesungguhan yang sudah kita serius sekali, tetapi kadang kita hasil yang diperoleh itu tidak sesuai dengan harapan kita semuanya. Itulah yang kemudian harus kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bisa jadi ada sesuatu hal yang salah, sehingga apa yang menjadi target dengan ikhtiar yang sudah sungguh-sungguh itu Allah baru memberikan kepada kita semuanya. Ada beberapa hal yang tentunya harus kita benahi dalam ikhtiar yang kemudian harus kita lakukan itu. Yang pertama, ikhtiar yang harus kita lakukan sepenuhnya harus kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana kita bekerja, sarana kita ketika kita keluar dari rumah kita sudah meniatkan dalam diri kita bahwa aktivitas hari ini kita tunjukkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah sehingga aktivitas dari kita bangun tidur sampai nanti akan kita tidur lagi itu rangkaiannya adalah rangkaian dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau seandainya kita sudah melakukan dengan semaksimal mungkin, kita sudah berikhtiar dengan sekemampuan kita, dengan tenaga seluruh potensi yang sudah kita curahkan semuanya, tetapi nanti ada sesuatu hal yang kemudian belum sampai tujuan itu, kita akan ikhlas, kita akan ridho. Karena memang landasan dalam kita beraktivitas harian kita, landasannya adalah ibadah hanya kepada Allah semata, bukan untuk manusia. Kadang kalau seandainya kita tujuannya untuk manusia, tujuan yang tidak tercapai, kita akan menjadi marah, kita akan menjadi emosi. Kita pulang mungkin ya dengan keluarga kita, dengan anak kita atau saudara-saudara kita menjadi marah karena tujuan yang kita ingin tuju itu tidak berhasil. Padahal sebenarnya kalau kita tadi sudah meniatkan ibadah kepada Allah SWT, tujuan hasil atau tidaknya itu tidak menjadi target apa yang kemudian Allah berikan kepada kita semuanya. Ikhtiar itulah yang kemudian dicatat oleh Allah SWT. Kesungguhan itulah yang kemudian dicatat oleh Allah SWT. Bukan hasil yang kemudian yang diperoleh itu bukan yang kemudian dicatat. Kita tahu misalnya ketika para nabi misalnya berdakwah sekian tahun, tetapi umat yang mengikutinya itu juga tidak banyak. Kaum Hawariyun misalnya, itu hanya sekitar 12 orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Bukan berarti Nabi Isa dalam berdakwah itu gagal, tidak. Walaupun pengikutnya hanya sedikit, dengan potensi yang sudah dimiliki oleh Nabi Isa dicurahkan sepenuhnya, tetapi Allah SWT hanya memberikan beberapa orang, itu dakwahnya juga sudah berhasil. Saudara-saudaraku rahimakumullah, itulah sebenarnya ikhtiar yang harus kita lakukan.
ikhtiar semata-mata untuk Allah semata. Bekerja kita hanya lillah. Sehingga kalau seandainya lelah-lelah yang sudah kita lakukan itu, nanti semuanya adalah rangkaiannya hanya untuk Allah semata, hanya lillah semata. Kemudian yang kedua, di samping ikhtiar yang harus sepenuh jiwa, sepenuh tenaga yang harus kita curahkan, jangan lupa kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar yang kita lakukan tidak cukup sampai hanya itu saja. Kita bekerja misalnya tadi, kita bekerja setiap hari dan bekerja terus setiap hari. Ternyata tidak hanya cukup. Karena sebenarnya ada takdir yang menunggu. Ketika tadi kita hanya bekerja dan bekerja, di manakah kemudian takdir Allah SWT berikan kepada orang tersebut? Nah, yang kemudian nanti bisa menguatkan takdir itu, bagaimana kemudian muara takdir itu adalah kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi juga sampaikan kepada kita semuanya, katanya dengan doa itu bahwa ad-du'a'u junahul lil mu'minin. Doa ini adalah perisai bagi orang-orang yang mukmin. Ikhtiar itu tidak cukup, yang harus kita kuatkan lagi adalah bagaimana kita menguatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kita itu sesuatu makhluk yang lemah. Kita meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada zat yang menguasai segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keterbatasan yang kita miliki, tentunya ada sesuatu hal yang kemudian bisa mengupgrade potensi kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita makhluk yang lemah, banyak kekurangan, banyak sesuatu hal yang potensi kita kadang tidak terbangun, tidak tergali. Sehingga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita berharap Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Bahkan Allah sendiri mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa dan terus berdoa. Jangan pernah berhenti dari doa ini. Karena kalau seandainya kita tidak berdoa, ibaratnya kita itu orang-orang yang sombong. Kita tidak membutuhkan oleh orang lain, atau bahkan kita tidak butuh kepada Allah, itu kita ibaratnya adalah orang yang sombong. Dan kesombongan itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bagian dari ibadah. Padahal kita meminta kepada Allah, itu bagian dari ibadah yang harus kita lakukan. Dan nantinya tentunya ibadah doa ini ada waktu-waktu yang mustajab. Ketika kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu tersebut, dan ada momen-momen tertentu yang kemudian Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Misalnya kalau waktu ya sepertiga akhir malam, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Kemudian ada momen yang lainnya yang bisa kita doa, misalnya ketika sholat Jumat, antara khutbah yang satu dengan khutbah yang kedua itu ada waktu-waktu yang mustajab. Atau ketika turun hujan, itu juga waktu-waktu yang mustajab. Ketika kita menunggu waktu sholat, itu juga waktu-waktu yang mustajab. Ada banyak hal yang kemudian kita bisa lakukan dalam hal doa ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Karena memang Allah zat yang kemudian kita minta, Allah zat yang kemudian harus kita berpasrah kepadanya. Tidak ada kepasrahan kepada selain daripada Allah SWT semata. Itulah konsep bagaimana tadi ikhtiar yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang maksimal, kemudian banyak berdoa kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga sebenarnya adalah kita perlu tawakal, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah takdir yang kemudian harus kita jalani bersama. Ketika Allah sudah menggariskan, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala yang melimpah kepada kita, keluarga kita, dengan amal yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.